Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Afandi. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan sebuah PPT PowerPoint yang saya buat yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Oke, yang pertama itu latar belakang. Latar belakang bahasa pergaulan Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejarah dan kekayaan budaya yang ada di negara ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan bahasa pergaulan di Indonesia antara lainnya, yang pertama keragaman etnis dan bahasa daerah. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman etnis dan bahasa daerah yang kaya. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda di seluruh kepulauan Indonesia. Dalam situasi pergaulan sehari-hari, orang-orang asing seringkali menggunakan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau dialek mereka sendiri. Hal ini mempengaruhi terbentuknya variasi bahasa pergaulan yang khas di setiap daerah. Yang kedua itu pengaruh bahasa asing. Sejak masa penjajahan Belanda, pengaruh bahasa asing mulai masuk ke dalam bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan, pengaruh bahasa asing semakin meningkat terutama dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Penggunaan istilah-istilah bahasa asing dalam bahasa pergaulan menjadi umum, terutama dalam konteks perkotaan dan komunikasi yang global. Next. 3. Media sosial dan teknologi. Perkembangan teknologi khususnya internet dan media sosial juga telah memberikan dampak pada bahasa pergaulan di Indonesia. Media sosial memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara luas dan cepat, dan hal ini mempengaruhi pada adanya penyingkatan kata, penggunaan istilah-istilah baru atau gaya bahasa yang lebih santai dan informal dalam komunikasi sehari-hari. Yang keempat itu pendidikan dan globalisasi. Pendidikan formal juga mempengaruhi bahasa pergaulan di Indonesia. Di sekolah, bahasa Indonesia diajarkan dengan bahasa dan gaya yang lebih formal. Namun, di luar lingkungan sekolah, pengaruh pergaulan dengan teman sebaya, media, atau budaya populer dapat merubah gaya dan kosakata yang digunakan dalam bahasa pergaulan. Dengan demikian, bahasa pergaulan Indonesia merupakan hasil dari perpaduan antara bahasa Indonesia formal, bahasa daerah, pengaruh bahasa asing, perkembangan teknologi, pendidikan, dan faktor sosial budaya bahasa itu sendiri. Dan pengembangan asing secara waktu mencerminkan dinamika masyarakat Indonesia yang multikultural. Itu latar belakang. Oke, next. Faktor-faktor penyebab terciptanya bahasa pergaulan di Indonesia. Gimana sih faktornya? Yaitu terdapat beberapa faktor yang berperan dalam terciptanya bahasa pergaulan Indonesia. Pertama adalah satu, keragaman etnis dan bahasa daerah. Oke, pasti itu. Indonesia kan banyak bahasa daerah, dapat lebih dari 700 bahasa daerah yang berada di seluruh Indonesia. Situasi pergaulan sehari-hari, orang sering kali menggunakan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau dialek mereka sendiri. Hal ini mempengaruhi terbentuknya variasi bahasa pergaulan yang khas di setiap daerahnya. Oke, yang kedua itu pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing terutama bahasa Inggris dan bahasa Melayu juga memainkan peran penting dalam terciptanya bahasa pergaulan di Indonesia. Sejak masa penjajahan Belanda, pengaruh bahasa asing mulai masuk ke dalam bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan, pengaruh bahasa asing semakin meningkat terutama melalui media massa, musik, film, dan budaya. Penggunaan istilah-istilah bahasa asing dalam bahasa pergaulan menjadi umum. Oke, next. 3. Perkembangan teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi seperti internet dan media sosial telah memberikan dampak besar pada bahasa pergaulan di Indonesia. Media sosial memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara luas dan cepat, dan hal ini berpengaruh pada adanya penyingkatan kata, penggunaan istilah-istilah baru, atau gaya bahasa yang lebih santai dan informal dalam komunikasi sehari-hari. 4. Pendidikan dan globalisasi. Pendidikan informal yang menggunakan bahasa pergaulan Indonesia di sekolah bahasa Indonesia diajarkan dengan tata bahasa dan gaya yang lebih formal. Namun di luar lingkungan sekolah, pengaruh pergaulan dengan tamu saya, media, dan budaya populer dapat mengurangi gaya dan kosakata yang digunakan dalam bahasa pergaulan. Globalisasi juga berperan dalam memperluas pengetahuan dan akses terhadap bahasa asing yang dapat mengurangi bahasa pergaulan itu. Yang kelima itu konteks sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi bahasa pergaulan di Indonesia, nilai-nilai budaya, norma dan sosial, dan perkembangan tren sosial yang dapat mengaruhi gaya bahasa dan kosakata yang digunakan dalam bahasa pergaulan.
Bahasa pergaulan seringkali menciptakan identitas, afiliasi, kelompok, atau sikap terhadap isu-isu tertentu dalam masyarakat. Faktor ini berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam menciptakan bahasa pergaulan yang unik dan pengembangan tren, pengembangan sering perubahan sosial budaya dan teknologi, menciptakan dinamika masyarakat Indonesia yang heterogen. Dampak positif dan negatifnya. Pengaruh bahasa ini pasti dapat ada dampak positif dan negatif. Apa sih dampaknya? Oke, yang pertama itu dampak positif, yaitu lebih fleksibel dan kreativitas. Bahasa pergaulan memungkinkan penggunaan untuk lebih bebas dalam berekspresi dan menggunakan kosakata yang lebih kreatif. Hal ini dapat memperkaya bahasa Indonesia dengan variasi baru dan membuatnya lebih hidup. Yang kedua, keterhubungan sosial. Bahasa pergaulan memainkan peran penting dalam membantu orang untuk terhubung dan berinteraksi dalam lingkungan sosial mereka. Bahasa pergaulan dapat memperkuat ikatan antara teman sebaya, sekelompok kesadaran atau komunikasi tertentu. Betul itu. Yang ketiga itu adaptasi dengan perubahan budaya dan teknologi. Bahasa pergaulan seringkali mencerminkan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Penggunaan kosakata baru yang terinspirasi oleh tren baru atau inovasi teknologi dapat membantu bahasa Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Dampak positifnya dan dampak negatifnya itu penggunaan yang tidak tepat dalam konteks formal. Bahasa pergaulan dengan isi sifatnya yang santai dan informal dapat menjadi tidak tepat dalam situasi formal seperti dalam tulisan resmi atau pidato. Penggunaan tata bahasa yang tidak konsisten atau penggunaan kosakata slang dalam konteks yang tidak sesuai dapat merusak keaslian bahasa formal. Yang kedua, potensi kesalahpahaman. Bahasa pergaulan seringkali memiliki istilah-istilah atau kosakata yang hanya dipahami dalam lingkungan tertentu. Penggunaan bahasa pergaulan yang terlalu khusus dapat menyebabkan kesalahpahaman atau kesulitan bagi mereka yang tidak akrab dengan istilah-istilah tersebut. Yang ketiga, pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan dalam bahasa pergaulan dapat menggeser penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Jika terlalu banyak istilah asing digunakan, bahasa Indonesia bisa kehilangan keasliannya dan identitasnya sebagai bahasa nasional. Jangan sering-sering ya. Oke, selanjutnya dalam menggunakan bahasa pergaulan penting untuk mempertimbangkan konteks situasi dan audiens yang dituju. Pemahaman akan kekuatan dan batasan bahasa pergaulan membantu menjaga kualitas komunikasi dan memelihara keberlanjutan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Next, kesimpulan dan saran. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pengaruh bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya termasuk fleksibilitas dan kreativitas dalam penggunaan bahasa, keterhubungan sosial, dan serta adaptasi dengan perubahan budaya dan teknologi. Sementara itu, dampak negatifnya meliputi penggunaan yang tidak tepat dalam konteks formal, potensi kesalahpahaman, dan pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Dalam penggunaan bahasa pergaulan, penting untuk mempertimbangkan konteks dan situasi yang tepat. Bahasa pergaulan dapat memperkaya bahasa Indonesia dengan variasi baru, tetapi penggunaannya haruslah disesuaikan dengan konteks yang tepat. Bahasa Indonesia formal tetap penting dalam situasi resmi dan profesional, sementara bahasa pergaulan lebih sesuai dengan dalam situasi informal. Penggunaan bahasa pergaulan juga memerlukan keterampilan berkomunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kesulitan bagi yang tidak akrab dengan istilah-istilah khusus. Penting untuk memahami kekuatan dan batasan bahasa pergaulan serta menjaga keaslian dan identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi itu sebagai penutur bahasa Indonesia, kita perlu menjaga kualitas dan keberlanjutan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa pergaulan dengan bijak, menghargai keberagaman bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan terus memperkaya kosakata dalam batas-batas yang sesuai. Saran itu yang pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran akan konteks komunikasi.
memahami situasi yang membutuhkan penggunaan bahasa formal dan situasi yang memungkinkan penggunaan bahasa penggunaan dapat membantu kita memilih gaya dan kosakata yang tepat. Dengan demikian, kita dapat menjaga kualitas komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan norma yang berlaku. Yang kedua, pendidikan bahasa formal perlu ditingkatkan. Dalam lingkungan pendidikan, lebih banyak perhatian harus diberikan pada pemahaman tata bahasa, kosakata, dan gaya bahasa formal. Hal ini akan membantu memperkuat pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi resmi. Selain itu, penting juga untuk mempromosikan dan mempertahankan bahasa daerah sebagai bagian dari keberagaman budaya Indonesia. Mengapresiasi dan mempelajari bahasa daerah tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang warisan budaya, tetapi juga dapat membantu dalam memperkaya kosakata dalam variasi bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing dalam bahasa pergaulan juga perlu diperhatikan. Penting untuk menggunakan istilah atau kosakata asing dengan tepat dan relevan. Menghindari penggunaan berlebihan yang dapat merusak keaslian bahasa Indonesia dan menggeser penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, kita perlu menyadari dampak komunikasi online. Dalam era media sosial yang semakin dominan ini, penting untuk berhati-hati dengan penggunaan bahasa pergaulan. Menjaga kualitas komunikasi online termasuk penggunaan bahasa yang tepat dan sopan akan membantu mempertahankan citra bahasa Indonesia dan menghindari kesalahpahaman atau konflik yang mungkin timbul. Terakhir, penelitian dan penelitian bahasa perlu diperhatikan melalui penelitian tentang bahasa pergaulan. Kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia. Dan itu perlu adanya upaya untuk memelihara keaslian dan keberlanjutan bahasa Indonesia melalui kegiatan seperti kampanye kesadaran bahasa, penghargaan pada penulis atau bicara yang menggunakan bahasa dengan baik, serta dukungan terhadap kegiatan budaya yang menguatkan penggunaan bahasa Indonesia itu. Dengan demikian, menerapkan saran-saran tersebut, kita dapat menjaga keberlanjutan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang kuat, berkaya kosakata, dan mempertahankan identitas budaya yang kaya di Indonesia. Nah, itulah saran dan tadi yang saya presentasikan. Ini daftar pustaka yang referensi saya cari. Next. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.